Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Timothy Rafael Mamentu dengan NIM 23024131. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan penyelesaian masalah mengenai pengambilan keputusan menggunakan metode weighted product atau yang sering disingkat WP. Metode ini merupakan salah satu teknik untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Adapun soal masalah yang kita temukan yaitu seorang pengguna ingin memilih laptop dari tiga pilihan terbaik, yaitu ada laptop A, laptop B, dan laptop C. Berdasarkan empat kriteria, kita memiliki empat kriteria utama yang akan kita pilih. Ada kriteria untuk prosesor, harga, RAM, dan berat dari laptop. Nah, dari keempat kriteria ini, kita akan memberikan bobot masing-masingnya. Bobot dengan penjelasan kasus seperti ini. Kita bisa lihat bobotnya. Untuk kriteria yang pertama yaitu kecepatan prosesor dengan tipe benefit dengan bobot yaitu 5. Kenapa bobotnya 5? Dikarenakan semakin besar angka bobotnya maka semakin penting kriterianya. Nah, dari bobot-bobot keempat dari maaf saya dari keempat bobot ini sudah kita berikan untuk masing-masing kriteria. Ada juga tabel alternatif. Tabel alternatifnya yaitu C1 tadi sebagai prosesor untuk laptop A. Untuk prosesornya kecepatannya 3,1 GHz sampai laptop C. Untuk C2 adalah harga. Ini adalah harga dari laptop A 12 juta, laptop B 10 juta, dan laptop C yaitu 15 juta. Dan juga untuk yang ketiga ada RAM dari kriteria pertama laptop A, RAM 8, laptop B RAM 16, dan laptop C yaitu RAM 8. Dan C4 atau kriteria keempat yaitu berat dari laptop tersebut. Laptop A dengan berat 1,8 kg, laptop B 2,2 kg, dan laptop C dengan berat 1,6 kg. Nah, selanjutnya ada rumus dari nilai S, yaitu nilai untuk kita memecahkan masalah dari untuk menyelesaikan pemilihan laptop terbaik. Nah, untuk rumus nilai S ini, weighted product adalah metode pengambilan keputusan yang menggunakan perkalian dan pemangkatan bobot untuk menentukan nilai terbaik dari beberapa alternatif. Nah, pada metode ini, setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobotnya terlebih dahulu. Kemudian baru dikalikan untuk menghasilkan nilai, seperti rumus ini. Nah, rumusnya yaitu S sub I sama dengan perkalian dari J sama dengan 1 sampai N. Nilai XIJ dipangkatkan dengan bobot WJ. Nah, ini untuk keterangannya. Saya lihat SI sama dengan nilai weighted product untuk alternatif ke I. Alternatif pertama menurut saya. Untuk kedua XIJ nilai alternatif ke satu pada kriteria ke J. WJ adalah bobot kriteria ke J dan N adalah jumlah kriteria, sedangkan yang di tengah ini adalah tanda perkalian berurutan. Oke. Setiap nilai kriteria perlu dipangkatkan dulu dengan bobotnya. Jika bobot besar, pengaruhnya lebih kuat terhadap hasil. Nah, semua yang sudah dipangkatkan dikalikan untuk menghasilkan nilai S dari setiap masing-masing kriteria. Nah, kriteria benefit ini juga ada yang dimaksud mengenai kriteria tipe benefit dan tipe cost. Nah, itu adalah untuk kriteria benefit itu bobotnya tetap positif karena semakin besar nilainya semakin bagus, dan untuk kriteria cost yaitu bobot dibuat negatif sehingga nilai kecil akan naik dan nilai besar akan turun. Contoh untuk yang seperti tadi yaitu harga dan juga berat, kecepatan, harga, jarak, waktu, berat. Maksud saya harga, jarak, waktu, berat. Nah, masuk ke bagian
rumus untuk nilai V. Setelah mencari nilai S, kita masuk ke rumus nilai V. Nah, ini rumusnya V sub I sama dengan SI dibagi jumlah seluruh S dibagi dengan seluruh S dari semua alternatif. Jadi dibagi dengan S yang sudah didapatkan untuk semua alternatif dari ketiga alternatif tersebut. Nah, untuk keterangannya, I nilai preferensi alternatif ke I, SI nilai total weighted product alternatif ke I, dan ini adalah jumlah SI, jumlah seluruh nilai S atau nilai S yang sudah kita jumlahkan dari rumus nilai S. Nah, dari itu nilai V adalah hasil normalisasi dari nilai S. Nilai V terbesar adalah alternatif terbaik karena memiliki kontribusi yang paling besar setelah dibandingkan dengan alternatif lain. Perkenalkan, nama saya Mika Asa dengan NIM 23024135. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang penyelesaian kasus secara matematis. Nah, penyelesaian kasus dilakukan melalui beberapa langkah. Nah, langkah pertama itu adalah normalisasi bobot. Nah, bobot awalnya itu W sama dengan ada 5, 3, 4, dan 2. Jadi totalnya adalah 14. Nah, normalisasinya memakai rumus seperti berikut ini. WJ sama dengan WJ dibagi sigma W. Sehingga W1 sama dengan 5 dibagi 14. W2 sama dengan min 3 dibagi 14. Nah, dia menjadi min karena dia cost. Sedangkan W1 itu benefit. Nah, W3 sama dengan 4 dibagi 14. W4 sama dengan min 2 dibagi 14. W4 juga sama menjadi cost. W3 itu benefit. Nah, langkah yang kedua itu kita menghitung nilai S menggunakan rumus. Misalnya untuk laptop A, S1 sama dengan 3,1 pangkat W1 kali 12 pangkat W2 kali 8 pangkat W3 kali 1,8 pangkat W4. Laptop B dan C dihitung dengan cara yang sama seperti laptop A. Nah, langkah yang ketiga itu adalah hitung nilai V. Nah, rumusnya seperti ini. VI sama dengan SI dibagi S1 tambah S2 tambah S3. Nah, nilai V terbesar menentukan laptop terbaik. Nah, penjelasan alur program Python-nya. Nah, program Python yang kami buat ini mengotomatisasi seluruh proses WP. Alurnya, yang pertama memasukkan data alternatif dan kriteria ke dalam array. Yang kedua itu menentukan bobot dan tipe kriteria, benefit atau cost. Nah, yang ketiga melakukan normalisasi bobot otomatis. Yang keempat menghitung nilai S dengan pemangkatan dan perkalian. Nah, yang kelima menghitung nilai V sebagai nilai akhir. Yang keenam, program menampilkan laptop dengan nilai preferensi tertinggi. Nah, dengan alur ini proses perhitungan menjadi cepat, konsisten, dan bebas kesalahan manual. Begitu saja penjelasan dari saya dan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Hafiz Payer dengan NIM 230244139 dan saat ini saya akan uh, melanjutkan penjelasan dari kelompok saya sebelumnya dan jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan cara kerja program Python yang digunakan untuk menyelesaikan metode weight product dalam menentukan laptop terbaik berdasarkan beberapa kriteria. Nah, pertama, kita akan mendefinisikan tiga alternatif. Jadi di sini ada tiga alternatif yaitu laptop A, laptop B, dan laptop C. Kemudian dari setiap laptop ini akan memiliki 4 kriteria yang akan kita nilai. Nah, dari 4 kriteria ini
terdapat ada dua sifat. Yang pertama benefit dan juga cost. Nah, yang bersifat benefit ini artinya semakin tinggi value atau nilainya, maka akan semakin baik. Kemudian untuk cost adalah kebalikan dari benefit. Jadi kalau benefit itu semakin tinggi, artinya kalau cost dia semakin rendah. Semakin rendah akan semakin baik. Nah, kemudian dari kriteria ini yang bersifat benefit itu ada, contohnya ada kecepatan prosesor. Artinya untuk kecepatan prosesor semakin tinggi, maka spesifikasinya akan semakin bagus. Dan begitu juga RAM. Nah, untuk price itu sifatnya cost dan juga weight, atau ini adalah berat laptop. Nah, kemudian dari semua nilai ini kita akan masukkan ke dalam sebuah matriks, ya. Dan juga setiap kriteria nantinya akan memiliki bobot yang mencerminkan tingkat kepentingannya. Nah, bobot yang digunakan yaitu di sini untuk C1 ada 5, artinya bobot C1 yaitu prosesor, kecepatan prosesor itu bobotnya 5 dan juga price-nya 3, RAM-nya 4 dan juga beratnya 2. Dan selain itu kita akan menentukan apakah kriteria tersebut termasuk benefit atau cost. Nah, kalau benefit dia sama dengan 1, sedangkan kalau cost nanti sama dengan -1. Nah, penentuan ini penting karena akan mempengaruhi perhitungan saat nilai dipangkatkan. Kemudian kita melakukan normalisasi bobot, yaitu menggunakan rumus WJ sama dengan weight per WJ per sigma W, atau di sini nih weight per NP sum weight. Nah, artinya setiap bobot dibagi total seluruh bobot sehingga jumlahnya menjadi 1. Nah, setelah dinormalisasi, bobot kita sesuaikan. Jika kriterianya cost, maka bobotnya dikalikan -1, sehingga efeknya menghasilkan pembagian ketika dipangkatkan. Selanjutnya kita masuk ke untuk menghitung nilai S. Jadi langkahnya menghitung nilai S untuk setiap alternatif. Jadi rumus nilai S dalam weight product adalah SI sama dengan P, untuk J sama dengan 1, dalam kurung XIJ pangkat W, weight. Setelah jadi artinya nilai setiap kriteria ini dipangkatkan dengan bobotnya lalu dikalikan satu sama lain. Nah, untuk penjelasannya, jika kriterianya benefit, nanti nilai dipangkatkan positif, kemudian menaikkan nilai S. Jika kriterianya cost, maka bobotnya negatif, kemudian membuat nilai semakin kecil jika angkanya besar. Nah, untuk program ini menggunakan perintah SNP prod power X. Ini dia perintahnya. Nah, selanjutnya setelah nilai S diketahui, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai V. Atau nilai preferensinya. Nah, rumusnya adalah VI sama dengan SI per sigma SI. Nah, hasil nilai V menunjukkan peringkat alternatif. Nah, nilai V tertinggi adalah pilihan terbaik. Untuk programnya di sini kita bisa lihat nih. Nah, setelah semua nilai dihitung, kita cukup mencari nilai V terbesar menggunakan
best index. Nah, indeks dengan nilai tertinggi adalah laptop terbaik berdasarkan metode weight product. Jadi, yang terakhir untuk kesimpulannya, program ini akan membantu untuk menghitung perbandingan 3 laptop berdasarkan kriteria yang memiliki bobot berbeda dan menggunakan konsep perhitungan matematis weight product. Nah, hasil akhirnya menunjukkan laptop mana yang paling optimal secara keseluruhan. Baik, perkenalkan nama saya Velof Immanuel Williamira dengan NIM 230244146. Baik, sekarang saya akan menjelaskan hasil akhir dari metode weighted product yang sudah dihitung melalui program Python. Setelah kami menjalankan program, langkah pertama yang kita peroleh adalah nilai S. Nilai S ini merupakan hasil perkalian seluruh kriteria yang sudah dipangkatkan berdasarkan bobotnya. Sederhananya, nilai S ini menunjukkan seberapa kuat performa setiap laptop jika semua kriteria digabungkan. Hasil nilai S ini yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Laptop A memiliki nilai S sebesar ini 1,4. Laptop B memiliki nilai S sebesar 1,7 sekian. Laptop C memiliki nilai S sebesar 1,4 sekian. Nah, setelah mendapatkan nilai S, program otomatis menghitung nilai V, ya, yaitu nilai preferensi. Rumusnya adalah nilai S suatu laptop dibagi dengan total seluruh nilai S. Nilai V menunjukkan peringkat akhir dari setiap alternatif. Nah, hasil nilai V adalah laptop A 0,3 sekian sekian sekian, laptop B 0,37 sekian sekian sekian, laptop C 0,73 sekian sekian sekian. Nah, dari ketiga nilai tersebut, laptop dengan nilai V terbesar adalah laptop C, ya. Artinya laptop C adalah alternatif terbaik berdasarkan perhitungan weighted product. Mengapa laptop C yang terbaik? Nah, alasan laptop C menjadi yang terbaik adalah karena laptop ini memiliki kombinasi nilai yang lebih unggul pada kriteria penting, terutama pada kecepatan prosesor. Yang paling tinggi yaitu 3,5 GHz, berat laptop yang paling ringan yaitu 1,6 kilo. Yang ketiga, bobot kedua kriteria tersebut cukup besar sehingga dapat sangat mempengaruhi perhitungan. Walaupun harganya lebih mahal dibandingkan laptop lainnya, bobot untuk kriteria harga lebih kecil dan itu membuat kriteria harga tidak terlalu menurunkan nilai laptop C. Dari keseluruhan proses bisa kita simpulkan bahwa metode weighted product sangat membantu dalam mengambil keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Metode ini memberikan hasil yang objektif karena semua nilai dihitung berdasarkan bobot dan sifat kriterianya. Apakah itu benefit atau cost? Dengan bantuan program Python, seluruh perhitungan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat, tanpa harus menghitung ulang secara manual. Sekian penjelasan dari kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih, dan sampai jumpa.